Rahayu Sabunging Dumadi. Perkenalkan saya dengan nama Pak Dijayeng Pangudar Nalar. Di sini mohon maaf saya akan menyampaikan pengertian-pengertian yang mungkin kita belum menyadari betul apa yang disebut ngelmu sangkan paraning dumadi. Sebelum masuk kepada ngelmu sangkan paraning dumadi, seyogyanya kita memahami dulu apa yang disebut dengan manunggaling kawula kelawan Gusti, agar nanti kita tidak mengotori apa yang menjadi ajaran atau kawruh ngelmu sangkan paraning dumadi tadi. Kita sering mendengar tentang ilmu sangkan paraning dumadi, bahkan sekarang ini sedang bermunculan para pelaku spiritual ingin mengerti tentang ilmu sangkan paraning dumadi. Ilmu sangkan paraning dumadi itu gampang ditemukan sebenarnya, tetapi jangan lupa bahwa ilmu sangkan paraning dumadi itu semuanya melalui proses dan laku yang dinamakan manunggaling kawula Gusti, supaya nanti tidak mencempooh atau mengotori ajaran sangkan paraning dumadi itu sendiri. Jangan sampai kita memahami apa yang disebut sangkan paraning dumadi tetapi kita tidak mengerti laku yang sebenarnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kawula kelawan Gusti atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Sering sekali kita juga mendengar kata-kata dari para pelaku spiritual manunggaling kawula Gusti. Apa itu sebenarnya pengertiannya? Di sini sedikit akan saya sampaikan, tapi mohon maaf bukan berarti saya menggurui. Ini hanya menurut pemahaman saya. Kawula Gusti dari kata manunggal, kula dan Gusti. Manunggal artinya menyatu, kawula dari kata artinya kula atau aku. Gusti artinya Gusti kang murben dumadi yang dimaksud. Manunggal di dalam arti kata adalah nyawiji. Nyawiji di sini manunggaling urip kelawan kang gawe urip, ya Gusti kang maha suci. Karena sukma luhur itu suci dan tidak bisa dikotorin oleh perilaku si hidup itu sendiri, termasuk perilaku mendayagunakan dengan yang disebut sedulur papat. Kawula berarti aku yang tidak kekal. Di dalam arti kata kawula tersimpul arti hamba atau saya, yang tidak berarti di mata Tuhan sebenarnya. Berarti aku yang tidak kekal di dalam arti kata kawula tersimpan arti hamba atau saya yang tidak berarti di mata Gusti. Gusti terkandung pengertian yang berkuasa atas segala-galanya, apa yang di atas bumi dan di bawah langit. Kawula Gusti adalah ngelmu dan kawruh, yaitu ilmu jiwa dan filsafat tentang dumadi dalam unsur dan keadaannya, asal dan ketentuannya. Dari kata dumadi itu sebagai benda hidup berbudi, berpribadi yang berada di bawana ini. Kawula Gusti adalah pengertian yang hidup dan mampu mengatasi segala-galanya. Pengertian tentang sangkan paraning dumadi adalah sangkan adalah asal, sedangkan pengertian tentang ketentuan adalah paran. Bagi setiap dumadi yang menyadari diri bahwa kita itu kawula yang memiliki Gusti, hanya pribadi yang menyadari diri dalam unsur dan keadaannya, sehubungan dengan asal dan ketentuan tadi akan mempunyai niat dan tekad untuk mendalami hidup sepanjang masa ini supaya kita paham betul tentang apa itu hidup. Sebenarnya hidup bukan urusan kita, karena urusan manusia adalah cuma cipta, rasa, dan karso. Jadi kalau orang yang sering membicarakan tentang hidup, mohon maaf, menurut saya orang tadi belum memahami betul tentang hidup. Karena hidup bukan menjadi urusan kita, hidup adalah urusannya yang membuat hidup
Contoh untuk pertanyaan saya, mengapa saya dilahirkan di dunia ini? Unsur dan keadaan dari dumadi yang terbawa waktu lahir dalam alam kandrian atau tidak ada ini adalah menjadi kasunyatan atau ada yang harus kita terima sebagai pangkal untuk bisa mengerti tentang ngelmu sangkan paraning dumadi. Pengertian sangkan paraning dumadi secara umum adalah suatu pengertian tentang asal dan ketentuan manusia yang bukan merupakan pengertian mati. Ini yang harus diingat, yaitu bukan pengertian yang berasal dari opini manusia itu sendiri, tetapi suatu pengertian yang tumbuh bersama niat dan tekad kita sebagai dumadi yang menghidupi kawula Gusti. Tanpa mengerti dari sendi-sendi dari kawula Gusti, maka kita tidak mengerti. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencemooh tentang pengertian sangkan paraning dumadi. Kita bisa menerima pengertian tentang cinta sesama, tetapi pengeterapannya tentu akan berpegang kepada dalil manusiawi. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa manusiawi banyak buat aku, sedikit buat kamu. Disinilah perlunya saya sampaikan pengertian tentang kawruh manunggaling kawula Gusti, supaya kita bisa memahami tentang perjalanan hidup dan tujuan daripada hidup itu sendiri. Di sini perlu keseimbangan agar terwujud apa yang menjadi keinginan Gusti, maka kita harus mau laku dan ngelakoni. Jika kita telah menjalankan laku dan ngelakoni dalam spiritual, tentu kita sudah melampaui wangsit ngelmu dan wangsit kawruh. Apa wangsit ngelmu dan wangsit kawruh itu? Wangsit ngelmu adalah wangsit rasa, sedangkan wangsit kawruh adalah wangsit pemikir. Dalam wangsit rasa, wangsit pemikir, tumbuhlah ning manusia lukar dari busananya, busana jalmi yang menggunakan busana jati. Ngelmu itu adalah rasa, dewasa itu nyata. Ngelmu itu angel tinemu atau sukar ditemukan. Karenanya selama hidup kita berilmu, kita meraba atau ngerayangi. Ning itu adalah semu. Semu adalah katon tetapi tidak nyata. Dan maton itu tujuan hidup dari semua dumadi menuju parang. Witing ono itu dari tan ono, kita mangono dalam bawono, antara lahir dan mati. Yang menjadi tekad dan niat kita, cita dan pengharapan adalah mengakhiri mangono. Mangono dalam bawono itu membawa derita. Berhenti mangono dalam bawono adalah tan ono. Tan ono adalah suung. Suung adalah sangkan paraning dumadi. Ning adalah alat untuk menyadari dan mengerti suatu tanpa memikir dan tanpa merasa. Itu adalah hening. Dalam keheningan yang sejati kita bisa mengerti bahwa di situ ada angger-angger atau hukum dalam kehidupan itu ada. Yang biasa saya sampaikan atau saya sebut dengan yang namanya wewaler atau waler sengker. Wewaler yang menemukan pengeterapannya dalam hidup. Yang saya maksud dalam hidup berbrayan adalah manusia hidup yang bermasyarakat. Itu mempunyai larangan atau batas-batas yang sifatnya relatif. Melalui kedalaman diri, pengertian wewaler masih tergantung dari situasi dan kondisi yang menjalaninya. Karena angger-angger kehidupan adalah menentu atau maton. Angger-angger atau hukum kehidupan. Hukum kehidupan itu terdiri atas tiga hukum kehidupan yang harus kita yakini. Yang pertama adalah
hukum kelanggengan. Yang kedua adalah hukum kandrian. Kandrian itu diri sendiri. Sedangkan hukum katrian itu hukum berhubungan dengan orang lain. Kita sekarang ada dalam hukum alam kandrian, hukum yang berlaku untuk diri sendiri maupun hukum yang berlaku untuk orang lain. Hukum kandrian terdiri dari 6. Yang pertama, terhadap roh kita berlaku hukum ono dan musno. Yang kedua, terhadap raga kita berlaku hukum lahir dan mati. Yang ketiga, kelangsungan hidup berlaku hukum rezeki. Sedangkan yang keempat, aktivitas berlaku hukum kejadian. Seperti yang saya sampaikan tadi, berkaryalah walaupun hasilmu itu tidak memuaskan daripada hanya berdiam diri. Itu hukum aktivitas. 5. Terhadap pertumbuhan berlaku hukum biologi. Dan yang terakhir, terhadap keturunan berlaku hukum jodoh. Hukum kehidupan pada hakikatnya adalah daya gaiping Gusti, jadi hukum yang tumbuh dan hidup dan bukannya hukum yang mati. Siapa yang menyadari adanya hukum mati dan mampu membebaskan diri dari beban dan hidup, hukum itu sendiri adalah kandrian. Orang itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Dia sudah mandiri pribadi. Itulah tujuan kawula Gusti sebagai hukum kehidupan, sebagai jalan untuk menuju pengertian atau ngelmu sangkan paraning dumadi. Seperti itu dulu yang saya sampaikan, mungkin nanti akan menyusul karena mungkin ini juga diperlukan sebagai tambahan pengertian ataupun mungkin tidak diperlukan sama sekali. Itu saya persilahkan. Bagi yang percaya monggo, bagi yang tidak pun saya tidak minta dipercaya. Terima kasih. Rahayu.